Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam hadisnya menjelaskan lis-shaim farhatani. Sungguhnya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan farhatani. Farhatani akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah farhatun 'inda iftar. Kebahagiaan ketika menjelang berbuka puasa. Wa farhatun 'inda iftar. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan kebahagiaan yang kedua yang akan didapatkan para shaimin dan shaimat ketika nanti liqa ya rabbi, ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah, kita merasakan ketika menjelang berbuka puasa begitu perasaan kebahagiaan, kesenangan dari menahan lapar dan haus. Ketika menjelang berbuka puasa ada sebuah kebahagiaan, ada perasaan yang begitu senang yang tidak bisa diungkapkan, dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, farhatun 'inda iftar. Dan jangan lupa ketika menjelang iftar ini kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a indal iftar mustajabah. Doa yang disampaikan ketika menjelang berbuka sesungguhnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa juga menjelang berbuka kita harus berhati-hati, karena ketika menjelang berbuka para syaitan berkumpul menggoda hawa nafsu kita untuk menyantap seluruh makanan yang ada, sehingga pada akhirnya nanti kita akan merasa berat untuk melaksanakan untuk qiyam fi Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah. Kebahagiaan yang kedua yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa inda liqa'i rabbi, nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita, siapapun kita, besar, kecil, tua, muda, semuanya, sungguhnya kita ini akan liqa'i rabbi, akan berjumpa kepada pencipta khalik kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menunggu waktu dan giliran saatnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika sudah sampai episode kehidupan kita di muka bumi ini, telah berakhir masa usia kita, maka sungguhnya kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan, dimajukan as-sa'ah sesaat pun, sedetik pun. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Apabila saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kembalilah kita. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kesenangan yang sementara, kesenangan yang mata'ul ghurur. Akan tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencapai
dua kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Akan tetapi kita juga diperintahkan untuk tabayun, untuk menseimbangkan antara mengejar kehidupan dunia dan mencapai keselamatan kehidupan akhirat nantinya. Apa artinya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita tidak boleh terlena dalam kehidupan dunia ini, seakan-akan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang segala-galanya. Pada saatnya kita kembali, pergilah yang pergi dan tinggal yang tinggal. Rasulullah SAW mengingatkan, Uzkuru hazimal ladzat. Sering-seringlah untuk senantiasa hazimal ladzat, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, merupakan momen terbaik bagi kita untuk muhasabah, mengingat siapa kita, siapa sesungguhnya kita, dari mana kita berasal, dan sesungguhnya kita ini akan kemana. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penciptaan kita ini, usia kita ini sungguhnya sudah dikadar oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin shaimin shaimat, umur ini ada batasnya. Barangkali usia kita 40, 50, 60, 70, 80, 90 sudah cukup panjang. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan segala amalia-amalia kita ketika hidup di muka bumi ini. Uzkuru hazimal ladzat, maka sering-seringlah untuk mengingat kematian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, kematian merupakan satu nasihat yang sangat luar biasa, yang apabila dari kematian kita tidak mengambil nasihat, dari kematian kita tidak merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya kita dikhawatirkan akan menghadap Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dari kematian kita melihat dulunya dia seorang yang gagah, yang semuanya bisa dia kerjakan. Tetapi setelah dia menghadap Allah, ketika terbujur mayatnya, dari seorang yang hebat, yang bisa melakukan apa saja, akan tetapi ketika menjadi mayat maka terbujur kaku. Sholat disolatkan, mandi dimandikan, dihantarkan orang ke kuburan. Pergilah yang pergi dan pulanglah yang pulang. Hadirin jemaah, ketika orang meninggalkan kita di kubur, maka akan segera datang dua malaikat, Munkarun wa Nakirun, yang segera akan menanyakan, memberikan pertanyaan kepada mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Maka disitulah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ketika kita hidup di muka bumi ini yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Rasulullah SAW sangat sering berdoa, ya Allah, hawin alaina min azabil qabri, ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah saya dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan salah satu bulan di mana kita diingatkan dan paling tepat untuk melakukan muhasabah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yang memang itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Wa innal akhirata hiya darul qarar, bahwa sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah,
saum Ramadan kita tahun ini merupakan saum Ramadan yang insya Allah akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa akan ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk ta'abbud ilallah, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amal yang kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.